Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Saung Dulu. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan info perihal DC lapangan. Oke, sebelum lanjut mari kita support channel ini dengan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar teman-teman semua ya tidak ketinggalan info seputar pinjol. Ini 5 cara menghadapinya saat galbay pinjol. DC lapangan datang ke rumah minta uang transport. Dalam kondisi gagal bayar, galbay, pinjaman online, tekanan psikologis bukan satu-satunya masalah. Kedatangan debt collector, DC, lapangan ke rumah menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar nasabah galbay pinjol. Tak jarang, para DC lapangan pinjol ini meminta uang transport sebagai bentuk kompromi. Meskipun sebenarnya permintaan tersebut tidak diatur dalam hukum. Situasi seperti ini bisa menjadi semakin sulit jika peminjam tidak mengetahui hak-haknya atau tidak tahu bagaimana merespons secara tepat. Lalu, bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini? Cara menghadapi DC lapangan berikut ini adalah cara menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah dan meminta uang transport saat kamu sedang galbay pinjol. 1. Jangan langsung panik. Hal pertama yang harus dilakukan saat menghadapi DC lapangan adalah menenangkan diri. Jangan langsung panik atau merasa bersalah. Kedatangan penagih bukan berarti kamu langsung bersalah secara hukum. Ingat, kamu masih memiliki hak sebagai konsumen dan warga negara yang dilindungi undang-undang. Banyak orang yang karena ketakutan, langsung mengiyakan semua permintaan DC lapangan tanpa berpikir panjang. Padahal, sikap yang tenang akan membantumu lebih fokus dalam menilai situasi dan mengambil tindakan yang tepat. 2. Verifikasi identitas dan legalitas DC yang datang. Kamu berhak mengetahui siapa yang datang ke rumah. Jangan ragu untuk meminta mereka menunjukkan surat tugas resmi dari perusahaan pinjol atau KTP asli. Jika mereka menolak menunjukkan dokumen atau menunjukkan identitas yang tidak jelas, kamu bisa mencurigai bahwa mereka bukan DC lapangan resmi. Banyak kasus terjadi di mana oknum yang mengaku sebagai DC ternyata hanya memanfaatkan data pribadi nasabah untuk menipu. 3. Jangan berikan uang transport. Salah satu modus yang sering digunakan DC ilegal atau oknum tidak bertanggung jawab adalah meminta uang pengganti ongkos. Ingat, kamu tidak berkewajiban memberikan uang dalam bentuk apapun selain pelunasan utang sesuai kesepakatan yang sah secara hukum. Jika kamu dipaksa atau diintimidasi, kamu bisa merekam pembicaraan tersebut sebagai bukti. 4. Dokumentasikan semua interaksi. Selalu amankan dirimu dengan dokumentasi. Saat DC lapangan dating, rekam percakapan menggunakan ponsel, serta foto surat tugas dan identitas mereka. Langkah ini penting sebagai bentuk perlindungan diri apabila terjadi tindakan melanggar hukum seperti ancaman, pelecehan, atau intimidasi. Dokumentasi ini bisa menjadi bukti kuat untuk laporan ke pihak berwajib atau OJK. 5. Laporkan jika terjadi pelanggaran. Jika DC lapangan melakukan tindakan yang melampaui batas seperti memaksa masuk ke rumah, mengancam secara fisik atau verbal hingga meminta uang damai secara paksa, segera laporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian, OJK, atau AFPI. Jika pinjol tempatmu meminjam terdaftar resmi, kamu juga bisa melaporkan melalui situs resmi OJK atau layanan pengaduan konsumen. Penting juga untuk tahu bahwa DC lapangan tidak boleh melakukan kekerasan atau pengancaman dalam bentuk apapun. Jangan takut menghadapi DC lapangan saat galbay pinjol. Selama kamu tahu prosedur dan hakmu, dengan memperbanyak pengetahuan dan memperkuat mental, kamu bisa menghadapi tekanan dari DC lapangan dengan lebih siap ketika galbay pinjol. Sekian info yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kalian diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.